Manchester United akan menjamu Brentford pada laga lanjutan pekan ke-34 Premier League 2025-2026. Pertandingan Manchester United kontra Brentford akan digelar di Stadion Old Trafford Selasa 28 April 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Manchester United akan menjamu Brentford dengan kepercayaan diri tinggi setelah menunjukkan peningkatan performa dalam beberapa bulan terakhir. Tim asuhan Michael Carrick kini menempati posisi ketiga klasemen sementara Premier League dengan 58 poin dan hanya membutuhkan 6 angka lagi untuk mengamankan tiket Liga Champions musim depan. Kebangkitan ini terasa kontras setelah sebelumnya sempat terpuruk di posisi ke-15 saat masih dilatih Ruben Amorim. Namun Manchester United tidak sepenuhnya dalam kondisi ideal. Lisandro Martinez harus absen akibat kartu merahnya yang diterimanya pada laga sebelumnya saat bertanding melawan Chelsea. Selain itu, Leny Yoro, Matthijs de Ligt, dan Patrick Dorgu juga masih dibekap cedera dan diperkirakan baru akan kembali pada 30 April 2026. Sementara itu, Brentford datang dengan posisi ke-9 klasemen sementara dan mengoleksi 48 poin. Meski tidak seimpresif tuan rumah, tim asuhan Keith Andrews tetap memiliki ancaman, terutama lewat ketajaman Igor Thiago yang tengah bersaing dengan Erling Haaland dalam perebutan top skor. Di sisi lain, Brentford juga dihantam badai cedera. Sejumlah pemain seperti Rico Henry, Aaron Hickey, Vitaly Janelt, Jordan Henderson, Josh Da Silva, Anthony Milambo, dan Fabio Carvalho dipastikan absen karena masih dalam pemulihan cedera. Dengan kondisi tersebut, Brentford diperkirakan akan fokus meredam kreativitas lini tengah Manchester United serta meminimalkan ancaman serangan balik lawan. Meski demikian, Setan Merah tetap lebih diunggulkan. Namun tim tamu berpeluang memberikan perlawanan sengit di Old Trafford. Head-to-head Manchester United versus Brentford. Manchester United dapat angin segar untuk merekrut Carlos Baleba. Rencana perombakan skuad Manchester United mulai menunjukkan arah yang lebih jelas jelang bursa transfer musim panas. Fokus utama kini tertuju pada lini tengah, sektor yang diproyeksikan mengalami perubahan signifikan. Sejumlah pemain diperkirakan akan hengkang, memaksa klub untuk bergerak cepat mencari opsi pengganti. Dalam proses itu, satu nama kembali mencuat sebagai target utama. Perkembangan terbaru di bursa transfer memberi sinyal positif bagi United. Situasi di Brighton membuka kemungkinan baru dalam upaya mereka mendatangkan Carlos Baleba. Manchester United mendapat dorongan dalam perburuan Carlos Baleba setelah Brighton mulai menjejaki opsi di pasar transfer. Klub tersebut dilaporkan mengincar gelandang Rosario Central Vicente Pizarro. Langkah ini dinilai sebagai upaya Brighton menyiapkan suksesor bagi Baleba di lini tengah. Jika proses tersebut berlanjut, peluang mereka melepas sang pemain akan semakin besar. Situasi ini menguntungkan United yang sejak lama memantau gelandang asal Kamerun tersebut. Ketertarikan itu bahkan sudah diwujudkan sejak musim lalu. United sebelumnya pernah mencapai kesepakatan personal dengan Baleba. Hal ini membuat proses negosiasi di sisi pemain diperkirakan tidak akan menjadi kendala jika transfer kembali diupayakan. Nilai transfer Baleba mengalami perubahan signifikan dalam setahun terakhir. Minat dari klub-klub besar seperti Arsenal, Liverpool, dan Chelsea sempat mendorong harganya melambung tinggi. Brighton sebelumnya mematok harga di atas 75 juta pounds, bahkan disebut sempat bertahan di angka lebih dari 100 juta pounds. Namun situasi kini mulai berubah. Manchester United menilai kesepakatan bisa dicapai di kisaran 50 juta pounds. Angka tersebut dianggap jauh lebih realistis untuk kondisi saat ini. Penurunan valuasi itu tidak lepas dari performa Baleba musim ini. Ia kesulitan mendapatkan menit bermain konsisten, meski sempat menunjukkan kualitasnya, termasuk dalam penampilan impresif saat menghadapi Chelsea. Jadon Sancho dipastikan tidak akan kembali ke Manchester United di musim panas nanti. Sang winger dikabarkan akan kembali ke Jerman untuk membela kembali Borussia Dortmund. Sancho bergabung dengan Manchester United pada tahun 2021 silam. Ia dibeli dengan harga yang mahal dari Borussia Dortmund dan diharapkan bisa menjadi pembeda di skuad Setan Merah. Namun pada kenyataannya, Sancho kesulitan mengeluarkan permainan terbaiknya bersama Setan Merah.
Ia bahkan musim ini dipinjamkan ke Aston Villa karena tidak mendapatkan tempat di lini serang MU. Dilansir di Athletic, Sancho tidak akan kembali ke Manchester United di musim panas nanti. Ia dikabarkan akan kembali ke Jerman untuk membela kembali Borussia Dortmund. Menurut laporan tersebut, Borussia Dortmund belakangan ini mengontak Sancho. Mereka ingin kembali menggunakan jasa sang winger untuk musim depan. Sancho dikabarkan tertarik dengan tawaran tersebut. Ia merasa bahwa dirinya cocok dengan Bundesliga dan ia punya hubungan yang baik dengan Dortmund. Alhasil, ketimbang kembali ke MU, sang winger memutuskan untuk membela mantan klubnya di Bundesliga itu sekali lagi. Menurut laporan yang sama, Manchester United sama sekali tidak masalah jika Sancho bergabung kembali dengan Borussia Dortmund. Mereka siap melepaskannya secara gratisan di bursa transfer yang akan datang. Kontrak Sancho sendiri di Old Trafford habis di musim panas nanti. Namun MU sebenarnya punya opsi untuk memperpanjang kontraknya untuk 1 tahun lagi. MU memutuskan untuk tidak mengaktifkan klausul itu meski mereka sebenarnya bisa mendapatkan pemasukan dari penjualan Sancho. Langkah ini diambil karena MU akan berhemat banyak karena Sancho punya gaji yang besar. Jadi mereka mengikhlaskan kepergian sang winger ke Dortmund. Selain Sancho, ada beberapa pemain Manchester United yang kontraknya akan habis di musim panas nanti. Casemiro, Tyrell Malacia, dan Tom Heaton juga kontraknya akan habis di musim panas nanti. Dan ketiganya juga akan dilepas oleh Setan Merah. Andre Onana terancam skorsing bertahun-tahun. Andre Onana mendapat kecaman keras dari Asosiasi Sepak Bola Kamerun. Demikian dilaporkan berbagai media asing. Mantan kiper Ajax tersebut telah melontarkan tuduhan serius yang memicu kemarahan Ketua Asosiasi Samuel Eto'o. Konflik antara Onana dan Asosiasi Sepak Bola Kamerun telah berlangsung cukup lama. Kiper berpengalaman ini sudah berselisih dengan pelatih nasional saat itu, Rigobert Song, menjelang Piala Dunia 2022 terkait gaya bermain tim. Meskipun dia sempat didepak saat itu, dia kemudian kembali ke tim nasional. Tetapi tahun lalu, Onana menyatakan dalam sebuah postingan di media sosial bahwa para pemain tidak menerima bonus yang seharusnya mereka dapatkan dari tim nasional. Hal itu kembali memicu kegelisahan yang cukup besar. "Mereka tidak memberikan bonus kami," kata Onana dengan nada marah. Mereka mengatakan uang ini akan digunakan untuk sepak bola di negara ini, tetapi kami ragu bagaimana uang ini sebenarnya digunakan. Pernyataan tersebut kembali memicu kemarahan besar dari Ketua Eto'o, yang turut berperan dalam keputusan untuk tidak memasukkan Onana ke dalam skuad untuk Piala Afrika awal tahun ini. Selama periode pertandingan internasional terakhir, Onana juga tidak ikut serta bersama Kamerun. Berbagai media asing khawatir bahwa pernyataan Onana ini bisa berlanjut. Diario AS melaporkan berdasarkan sumber dari Kamerun bahwa kiper tersebut mungkin akan menghadapi skorsing bertahun-tahun. Keputusan tersebut akan diambil pada rapat umum berikutnya Asosiasi Sepak Bola Kamerun. Dengan demikian, karir internasional Onana akan terbatas pada 53 pertandingan. Saat ini kiper berusia 30 tahun tersebut bermain untuk Trabzonspor yang meminjamnya dari Manchester United musim ini. Sebelumnya, Onana pernah membela Inter dan Ajax. Buat fans Manchester United sejati, minta doa dan dukungannya untuk tim kebanggaan kita semua dengan mengetik amin di kolom komentar. Mudah-mudahan Manchester United lebih baik lagi dari tahun ini dan selanjutnya. Amin.